wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah sadaqallahul azim sadaqa rasul karim. Hadratal muhtaramin ayyuhal hadirin wal hadirat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini memohon hanya kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan keikhlasan dalam setiap beramal, diberikan kesabaran tatkala kita tertimpa bala dan musibah, dan mampu senantiasa terus bersyukur tatkala semua nikmat itu pasti bertambah. Utamanya kita mohon kepada Allah, semoga lisan ini, hati ini, dan jiwa ini cepat-cepat beristighfar dan bertaubat ketika kita jatuh dalam dosa dan maksiat, serta kita memohon hanya kepadanya. Semoga kita diberikan istiqomah tatkala maut menjemput kita, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Berikutnya salawat beriring salam senantiasa dan wajib kita aturkan kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para ahlul bait, kepada zuriat beliau, para sahabat dan seluruh umat beliau. Semoga termasuk kita yang bisa mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali ngaos bareng kitab Syarhu Kitab Riyadhus Shalihin. Penjelasan kitab Riyadhus Shalihin masih di babul mujahadah, bab mujahadah. Di pertemuan terakhir kita atau hadis ke-111 dalam kitab Riyadhus Shalihin masih membicarakan sapaan Allah, ajakan Allah, sekaligus peringatan dari Allah agar kita menjadi hamba yang dicintai dan dikasihi. Sebelum kita lanjutkan apa yang disabdakan Kanjeng Nabi dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, ada sebuah nasihat. Ada sebuah nasihat khususnya buat kami pribadi dan Anda sekalian. Nasihat ini dari seorang sahabat Nabi SAW bernama Abu Darda. Bernama siapa? Abu Darda. Seingat kami, Abu Darda ini punya biografi luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Abu Darda ini termasuk sahabat. Walaupun beliau tidak tinggal di Masjidun Nabawi sebagai ahli. Saking miskinnya, beliau ini seingat kami ya, semoga kalau salah diampuni oleh Allah. Besok kita akan ketemu hadis itu. Saking miskinnya, beliau hanya punya satu pakaian yang dipakai untuk sholat setiap hari ke masjid. Jadi kalau satu hari dalam sebulan beliau tidak hadir ke Masjidun Nabawi, itu para sahabat dan Rasul akhirnya tahu bahwasanya pakaian itu baru dicuci. Jadi kalau pakaiannya satu itu dipakai untuk sholat ibadah. Kalau dia nggak ke masjid, kalau beliau nggak ke masjid, berarti sedang menunggu pakaiannya ke kering. Kalau kita, pakaiannya banyak nggak Pak Bu? Banyak banget. Saking banyaknya 2 lemari. Wong itu kok. Ini sahabat Abu Darda. Bahkan nanti dari riwayat yang lainnya Abu Darda pun radhiyallahu taala anhu ini luar biasa. Saking mujahadanya dia beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguhnya dia mengejar segala ketertinggalan itu dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, sampai dia pun ditegur oleh seorang sahabat yang wadul sama Kanjeng Nabi karena beliau kurang memperhatikan istrinya. Sibuk beribadah, sibuk mengejar kemuliaan Islam, kemuliaan di mata Allah dan Nabi-Nya, sampai-sampai beliau pun hampir betul-betul lalai, bukan hampir, lalai dalam memperhatikan kondisi istri. Ini juga nggak boleh. Jenengan boleh taat Bapak Ibu, jenengan boleh itu menuntut ilmu, jenengan boleh itu menangga keimanan, dan itu wajib. Tapi jangan juga melalaikan kewajiban kita kepada pasangan. Nanti nggih?
Oh saya mau ngaji, saya mau sholat malam terus, saya mau puasa terus. Istrinya rak tahu disentuh. Nek handphonenya disentuh terus. Wong itu kok. Nah, iya. Apa mana sih urung duwe bojo lagi masa sabar. Ya, lucu sama temannya bisa kok. Maaf Pak Abdul Khalik. Ada Pak Abdul Khalik lupa saya. Apalagi misalkan dia seneng kumpul sama temennya, ngobrol sama temennya bisa lama, tapi ngobrol sama istrinya emang sebentar. Itu sekelas Abu Darda saja ditegur. Nah, tapi yang mau kita bahas bukan masalah itunya, yakni nasihat Abu Darda. Karena beliau merupakan satu di antara sahabat Nabi dan muridnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Yang saya rasa panjenengan belum pernah dengar nasihat ini. Ini diambil dari kitab Syu'abul Iman karangan Al-Imam Al-Baihaqi. Apa kata sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu? Inna likulli syai' jala'an. Wa inna jala'al qulubi zikrullah. Kata beliau gimana Bapak Ibu? Sesungguhnya segala sesuatu di muka bumi ini, sesungguhnya segala sesuatu di dalam kehidupan ini, jalaan. Itu Bapak. Bukan investasi loh ya. Manifestasi. Perwujudan. Paham ya? Sesungguhnya segala sesuatu di muka bumi ini adalah perwujudan. Perwujudan yang dimaksud adalah sesuatu pasti akan ada. Setiap kita melakukan sesuatu, pasti balasan itu ada. Kalau kita melakukan kebaikan, balasannya pasti kebaikan. Kalau kita melakukan keburukan, pasti ada keburukan. Kalau kita menanam sesuatu yang kurang baik, pasti akan muncul kurang baik. Pokoknya semuanya ada wujudnya di muka bumi. Wa inna jala'al qulubi zikrullah. Dan sesungguhnya manifestasi hati itu adalah zikir kepada Allah. Zikrullah. Zikrullah itu adalah manifestnya hati seorang yang beriman. Kesimpulannya gini Pak Bu. Kalau orang mukmin hatinya penuh dengan ketaatan, hatinya penuh dengan kecintaan kepada kehidupan akhirat, hatinya penuh kecintaan kepada Nabi SAW, maka hatinya itu tidak ingin berlama-lama lalai untuk mengingat Allah. Hatinya tidak ingin jauh dari Allah. Hatinya tidak ingin jauh dari segala bentuk ketaatan. Dan tidak ingin berlama-lama bermaksiat kepada Allah. Kan ada orang di luar sana, sholat ya sholat, tapi hatinya nyaman dengan kemaksiatan. Nyaman dengan benci orang. Nyaman dengan mencela orang. Nyaman dengan merendahkan siapapun. Itu bukan hatinya orang mukmin. Dan hatinya orang mukmin yang disebut jala'ul qulub, hatinya penuh dengan manifestasi atau hati perwujudan dengan zikrullah ini, hatinya ingin terus setiap saatnya berada dalam ketaatan dan ketaatan. Tidak mau lalai dalam hal tersebut. Pak Bu, lihat sini aja Pak. Gak usah lihat setiap siapa yang datang dideloi. Oh ya Pak, delok-delokan aja kita. Nah, apa kaitannya dengan masalah ini Bapak Ibu? Sama. Sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dalam hadis qudsi tersebut. Allah itu ingin kita tuh Pak Bu, jangan terlalu banyak lalainya. Jangan hanya beribadah ingat Allah itu pas di masjid saja. Jangan hanya itu kelihatan taat pas kita pengajian saja. Bukan. Justru efek atau asar dari sholat dan majelis ilmu ini kehidupan kita sehari-hari. Kadang saya gumun loh Pak Bu, ini nggak satu dua saya temuin, sering banyak, semoga nanti berkurang. Amin Allahumma nopo niku. Ketemu orang kalau urusan ibadah sergap, urusan ngaji sergap, tapi pas urusan muamalah leleh Pak. Apalagi urusan duit. Duit niku nopo? Legi tur legit. Yang ngomong bukan saya, itu yang ngomong Kanjeng Nabi. Inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Makanya kita ini kalau mau tahu kesungguh-sungguhan kita beribadah, tidak hanya dinilai diri kita ketika di masjid, ketika majelis ilmu, tapi yang real itu bagaimana diri kita kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita,
dan kepada saudara kita ketika sedang bermuamalah urusan duniawi. Di situ akan terlihat itu hatinya penuh dengan zikir kepada Allah atau tidak. Itu yang dimaunya Allah. Karena saya mau tanya Bapak Ibu, kita beribadah ini lama nggak sih? Kita di masjid lama nggak sih? Enggak kan? Kita ngaji cuma 40 menit loh Pak Bu. Paling lama 45 menit. Itu pun sepekan sekali jenengan sama saya. Di sini loh ya. Sholat paling lama 10 menit loh Pak Bu. Berarti urusan duniawinya kita di luar sana lebih banyak nggak? Lebih banyak nggak? Itu ngaku. Terus gimana kita ini? Sehingga Allah saking besarnya rahmat dan cintanya kepada setiap hambanya. Uzurnya Allah tuh begitu luas. Maafnya Allah tuh nggak bertepi. Ampunan Allah Ta'ala itu seluas langit dan bumi ini. Maka kenapa kemudian kemarin Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum. Sesungguhnya kalian itu terus melakukan salah dan maksiat. Betul nggak? Tiap hari kita melakukan kesalahan, bukan? Tiap saat, bukan hanya tiap hari. Bilaili wan nahar, di malam hari dan di siang hari. Itu kita tuh. Terus apa badan? Terus. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, sedangkan aku kata Allah satu-satunya zat yang Maha memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kalian. Lalu apa? Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan hanya kepadaku. Aku akan ampuni kalian. Pak Bu, simpel kok Pak Bu, minta maaf sama Allah itu simpel. Karena kalimat istighfar itu kita udah bahas di bab taubat. Pokoknya kalau mau istighfar dan taubatnya diterima, satu, ngaku bersalah aja sudah. Karena ada orang beribadah tapi hatinya nggak mengaku bersalah. Terus nggak badan, aku sing bener, kono sing salah. Wongnya tak kok. Itu namanya nggak istighfar itu Pak. Bagaimana mau diberikan ampunan wong dia aja makna istighfar aja nggak paham. Istighfar itu mengaku salah, lalu memohon ampunan. Apa tercela Pak Bu kalau kita ini memang merasa bodoh? Apa tercela Bapak Ibu kalau kita ini memang bermaksiat dan berdosa? Apa tercela kalau kita ini pendosa dan busuk kita ini? Apa tercela? Tercela nggak? Ya enggak, kita ngakunya sama Gusti Allah kok. Apakah hina kita minta maaf sama orang kalau kita punya salah? Kan nggak hina. Mending kita hina di dunia dianggap orang daripada kita hina besok di yaumul akhir. Kita ngaji, ini saya akan ingatkan ya di sini. Kita ngaji bukan ingin menjadi orang yang maksum. Dan tak akan mungkin itu terjadi. Di luar sana masih ada sekelompok orang ngaji ki rumangsa maksum. Ngelak. Kepengen tuh saudaranya teman ngajinya rono salah nih. Kepengen ustadznya itu enggak pernah ada kesalahan sedikit pun. Kan angel golek iki, Pak. Angel boten. Ya ra mungkin toh Pak Bu, Pak. Nggak mungkin itu. Tapi jenengan kalau nggak percaya, pernah mungkin merasakan satu titik, satu kondisi yang seperti itu. Pengennya semua orang tuh sempurna di hadapan kita dan penilaian kita. Ya kan? KPKB kalau perlu nggak perlu salah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Maka kenapa kemudian tadi di atas, sahabat Abu Darda mengatakan, manifestasinya hatinya seorang mukmin itu dia mengingat Allah. Maknanya apa? Dia tahu diri. Dia tahu kalau salah minta ampun. Bapak Ibu saya mau tanya. Berkaitan dengan dosa-dosa kita di masa lalu. Banyak lupanya, sering lupanya, atau sedikit lupanya? Banyak lupa. Satu ya, kita ngaku ya. Kalau dosa yang kita perbuat 1 tahun terakhir aja lah. Jangankan setahun, seminggu yang lalu. Selasa ketemu Selasa. Banyak lupanya nggak dosa yang kita kerjakan? Oke. Sekarang kebaikan yang pernah kita lakukan untuk orang lain. Ingat nggak? Ingat nggak Pak Bu? Ingat. Nah, memang setan tenang.
Memang setan tuh ngingetin kita tenan loh. Iso-isone berkaitan dengan kebaikan yang pernah kita berikan ke orang lain. Setan itu mengingatkan kita. Terus apa betul? Sekarang, pertanyaan yang ketiga nih. Ingat nggak kebaikan-kebaikan? Maaf, ingat nggak kebaikan orang lain yang pernah diberikan kepada kita? Semua kebaikan. Lebih sering mana? Mengingat kepada kesalahan mereka? Sen banter, Pak. Nah, bagi ibu-ibu lagi tuh ahli sejarah tuh. Saya nggak bilang ibu-ibu di sini ya. Ini umumnya ibu-ibu nek berkenan tentang kebaikan suaminya dengan kesalahan suaminya lebih sering ingat kesalahan suaminya. Bahkan detail per waktu kejadian. Maka disebut ahli sejarah. Leres apa bodan? Kok bapak yang jawab leres, Pak? Ngertos nggak maksud gue nggih? Nah, itulah kenapa kemudian karena kita punya kelemahan itu sampai Allah katakan itu. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu, itulah yang dimaksud oleh Allah salah satu tafsirnya surah An-Nisa ayat 82 ayat 28 lembar sebelah kanan sepertiga yang atas. Allah berfirman wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan memang kondisinya lemah. Lemahnya di sini tadi, Pak. Kalau terhadap dosa sering lupanya. Kalau terhadap kebaikan yang kita berikan ke orang lain, yo ingatnya bukan main. Kalau kebaikan orang, yo kita kadang sering lupa, tapi kesalahan orang isi kelingan luar biasa. Itu lemahnya jiwa kita. Ngaku boten? Ya, ya. Nek jenengan ngaku tuh selamat malah. Malah itu tanda nanti Allah akan menolong kita semua. Amin Allahumma. Lalu kemudian ini yang akan kita bahas. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, innakum sesungguhnya kalian, berarti betul-betul terjadi. Kalau dosa dan maksiat sudah saya selesai, yaitu kita lanjutkan lagi kalimat berikutnya tadi. Kita lanjut kalimat yang baru. Innakum sesungguhnya kalian wahai manusia, lan tablughu tidak akan pernah bisa durri menimpakan keburukan pada diriku kata Allah. Fatadurruni, maka coba kau menimpakan keburukan itu pada diriku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian itu tidak akan pernah mampu memberikan kemanfaatan sedikit pun, maka coba kalian memberikan kemanfaatan itu. Ini apa kata para ulama Bapak Ibu? Ini termasuk tanbih, peringatan, sekaligus tantangan. Ada nggak di antara hamba-hamba Allah bisa memberikan satu aja kebaikan buat Allah? Kemanfaatan buat Allah. Allah butuh nggak kebaikan dari kita? Allah butuh nggak kebaikan kita? Allah butuh nggak berefek nggak kerajaannya, kekuasaan dengan kemaksiatan kita? Berefek nggak? Merasa rugi nggak? Enggak sama sekali. Maka di sini penafsirannya para ulama yang dimaksud kalimat tersebut, wahada yakni anna al-ibadah la yaqdiruna ay yusillu ila Allah naf'an wala darran. Sesungguhnya siapapun hambanya tidak akan pernah mampu memberikan sedikit pun kemanfaatan dan kemadaratan sekalipun enggak. Kenapa? Fa innallaha ta'ala fi nafsi ghaniyun hamidun. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu satu-satunya zat yang maha kaya dan maha terpuji. Ya kan Pak Bu? Nanti kita akan bahas dalil Qur'annya. La hajata lahu bi ta'atil al-ibad. Allah enggak pernah butuh dengan ketaatan kita, itu enggak pernah butuh. Kita duduk di sini loh, dari sholat tadi, maghrib, qobliyah, maghrib, ba'diyah, tadi jenengan, zikir, doa, sampai ngaji. Allah nggak butuh ketaatan kita. Yang butuh siapa? Yang butuh sinten? Ya piyambak. Kita sendiri. Lalu dilanjutkan lagi, wala ya'udu naf'uha ilaihi, dan itu semua kebaikan itu tidak akan kembali sedikit pun kebaikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk segala keburukan pun tidak akan pernah berefek kepada kerajaan Allah. Contoh dalil Qur'annya ya. Jenengan buka surah ini, surah Az-Zariyat ayat ke-56 57. Ketika kita tahu bunyi ayat itu di juz 28 awal juz 27.
Ya, 27 itu. Surat Az-Zariyat. Ya. Allah berfirman di ayat tersebut Bapak Ibu. Di ayat yang ke 56 sampai 58. Az-Zariyat ayat 56 dan 58. Allah meminta kita mengibadahinya. Allah meminta kita beribadah aja sama Allah. Allah nggak butuh apa-apa dari kita. Bapak Ibu masih di sini? Sudah liar-liar. Mau doa apa, Bu? Bismika Allahumma turu tapi tak tinggal mulai. Aja wal insa illa liya'budun. Kita sering dengar dari ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan seluruh jin dan manusia kecuali hanya apa? Beribadah kepada Allah. Makna ibadah di sini ya'budun di sini maknanya yuwahidun. Makna ya'budun di situ kecuali beribadah kepada Allah adalah yuwahidun, mentauhidkan Allah. Lalu apa kata Allah? Kamu mau beribadah kayak apapun, seumur hidupmu beribadah, sedikit maksiat, apa kata Allah? Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku enggak pernah butuh kok dari mereka. Aku tidak pernah menginginkan dari kita semua tuh rizki sedikit pun. Wa ma uridu ayyut'imun. Dan Allah enggak minta makan dari kita semua. Paham? Allah enggak butuh apa-apa dari kita. Lalu apa kata Allah ditegaskan lagi? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah satu-satunya zat yang maha pemberi rizki. Dzul quwwatil matin. Dan pemilik kekuatan yang luar biasa. Tadi sore loh ini. Mas siapa? Imam Ilham. Ya, ini tadi baca hadis qudsi loh tadi di sini. Asar saya kan dengar itu. Sampai apa kata Allah Ta'ala? Wahai anak-anak, wahai hamba-hambaku, penuhilah diri-diri kalian dan tangan-tangan kalian dengan ibadah. Penuhilah diri kalian dengan ibadah, maka aku kepenuhi rizki-rizki kalian dengan tangan kalian. Itu janjinya Allah. Tadi dibaca sore, saya masih ingat. Saya langsung duduk di situ tadi. Nanti pas dengan pembahasan kita nanti. Saya langsung tahu, oh iya, ini saya pernah dengar hadis ini, pas nanti dengan pembahasan kita ini, ayat. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Ta'ala, penuhilah diri kalian dengan banyak ketaatan. Aku akan penuhi tangan kalian dengan rizki. Rizki di sini nggak melulu duit loh ya Pak. Ketenangan, kenyamanan, keberkahan. Rizki boten sehat walafiat. Rizki boten buat apa duit akeh? Dosanya akeh. Buat apa duit akeh? Gendaan. Ngapain? Buat apa duitnya akeh? Congyangan derang itu. Buat apa duit akeh kemudian zolimin orang lain? Gopo. Buat apa? Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Ba'dallah setelah Allah. Kita yang paling tahu diri kita kan? Terus apa boten? Kita yang paling tahu kelemahan diri kita boten? Boten? Terus apa boten? Ya kalau kita udah tahu tentang diri kita, ya sampun gitu loh. Kalau memang kekayaan itu menjadikan kita semakin tidak taat, nggak usah minta kaya. Minta aja cukup lan barokah. Tapi kalau jenengan menjadi kaya tambah taat, jaluk. Karena Allah mah segala-galanya, berdoanya jangan yang ecek-ecek. Dan lagi-lagi ya, rizki di situ bukan duit. Bukan apa? Duit. Lihat jenengan nyaman, tenang, pas ngaji itu senang aku Pak. Sampai jenengan terlelap itu bahagia sekali saya Pak. Kayak orang beban uripe. Terus apa boten? Maka kalau orang mau lihat uripe wong liyane ndak ono beban, lihat dia ketika di pengajian dan Jumatan. Kayak beban wis diselehke kabeh. Terus apa boten? Sampai selesai kajiannya kafaratul majelis wis mulai kabeh dekne nembe tangi gitu. Saya setuju. Dan itu nggak akan bisa didapatkan di luar pengajian. Terus apa boten? Nggak bisa. Kita lanjut. Kemudian kalimat berikutnya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku.
Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum. Wahai hamba-hambaku, sungguh sekiranya kalian yang pertama hingga yang akhir, dari manusia yang pertama hingga manusia yang terakhir. Maksudnya apa? Sungguh sekiranya saja manusia yang pertama hingga manusia yang terakhir, jin yang pertama dan jin yang terakhir. Berarti Nabi Adam sampai manusia terakhir. Iblis sampai anak keturunan yang terakhir. Itu maksudnya, Pak. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Kemudian hati kalian itu dibuat Allah semua sama. Setiap kalian itu bau dari jin, iblis pertama sampai anak keturunan terakhir. Adam yang pertama sampai manusia yang terakhir. Seandainya kita memiliki satu hati yang sama, yakni bertakwa kepada Allah, betul-betul taat kepada Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ma zada dzalika fi mulki syai'an. Itu tidak akan pernah menambah sedikit pun besarnya kerajaanku. Pertanyaan saya mau sampaikan. Mudah nggak bagi Allah membuat semua hamba-hambanya hari ini beriman? Mudah nggak Bapak Ibu? Mudah nggak membuat semua hamba-hamba Allah taat semuanya, baik semuanya, nggak nyacatin semuanya? Mudah nggak Bapak Ibu? Kenapa Allah nggak buat itu? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Allah Ta'ala nggak buat kejadian itu? Jangan jawabannya mentok, wis takdir Pak Ustaz Jokono. Nah, gue mentok bar kajian kita, wis. Kenapa Allah Ta'ala tidak buat kejadian semua iblis tuh, anak maaf ya, kakek moyang jin kan iblis, kita udah bahas itu. Semua iblis, semua jin, semua manusia taat semuanya. Kenapa Allah nggak buat itu? Dalam untuk menguji amalan masing-masing. Masya Allah, barakallahu fiik. Benar satu poin. Tak kasih minuman itu Pak. Satu. Ada lagi Pak, Bu? Untuk menguji amalan masing-masing. Oke. Ada lagi? Salah nggak apa-apa, oh, Pak. Nggak dihukum, oh, Pak, Bu, di sini. Kenapa, Pak? Kenapa Allah nggak buat kejadian itu semuanya? Kenapa? Ngertos, boten? Gak usah tanya, Meta AI itu nggak ono jawabannya. Jangan buka chat GPT, nggak akan ketemu itu jawabannya. Nggak akan ketemu. Kalaupun ketemu harus masukkan deskripsi tertentu itu. Kenapa, Bapak Ibu? Karena karena ada malaikat yang diciptakan berzikir terus, manusia tidak. Masya Allah, barakallahu fiik. Kesimpulannya adalah memang manusia itu diciptakan tempat salah dan lupa. Masuk nomor 2. Yang ketiga apa Pak? Jawab cepat aja. Karena ketika manusia diciptakan, awal mulanya kan memang neng surga tuh Pak. Betul kan? Kalau neng surga, itu mesti kita nggak akan melakukan kesalahan sedikit pun. Paham jenengan? Ini karena pilihannya Nabi Adam. Ngerti panjenengan? Allah menakdirkan sesuai dengan pilihannya siapa? Nabi Adam. Mana dalilnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nabi Adam dan Hawa memilih jalan itu. Kalau sekiranya dulu Nabi Adam tidak ngikutin maunya bucu nih, makanya hati-hati ibu-ibu ya. Ibu-ibu harus jadi pembisik yang baik bagi suaminya. Karena Nabi Adam itu keluar dari surga karena dibisikin bucu nih Bunda Hawa. Rungok ini Pak. Makanya ojo main-main sama Bo Wedok. Itu bisa pembisik kebaikan atau pembisik keburukan. Ini serius saya itu. Suami itu bisa berubah sedikit banyaknya karena pengaruh istri. Apalagi suaminya nggak kuat karakternya. Gampang dikendalikan bojone. Aku duwe kartu trufmu mas. Wah, kayak kue macam-macam entek kue mas. No. Wonge ra teko kuwi. Ini karena Nabi Adam. Kalau bukan Nabi Adam mengikuti mau istrinya, kita nggak di sini. Nggak ada ceritanya kita itu melakukan kesalahan. Dan kita akan taat terus berada di surga. Betul apa tidak?
Paham? Kenapa Allah nggak buat itu? Ya karena tadi Nabi Adam memilih. Dan yang keempat, alasan Nabi Adam, kenapa Allah tidak menjadikan semua. Allah ngajari kita Bapak Ibu. Betapa Allah itu maha segala-galanya. Enggak ada yang setara dengan Allah. Maka Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Bahasa mudanya, terserah Gusti Allah. Tadi kalau jenengan jawabnya, semua terserah Gusti Allah, Pak Ustaz. Gue paling benar sudah. Paham maksudnya Pak? Dan berikutnya, ini menjadi dalil bahwasannya anak Adam dan jin ketika semua melakukan kebaikan, taat semua kepada Allah, kenapa itu tidak menambah sedikit pun kerajaan Allah? Lagi-lagi kembali kepada ayat Qur'annya tadi di atas. Allah nggak butuh apapun dari kita. Surah Az-Zariyat tadi. Paham? Kemudian sebaliknya juga. Belum masuk. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin. Ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, sungguh sekiranya kalian yang pertama dan terakhir dari manusia dan jin seluruhnya memiliki hati yang satu, semua berbuat fujur, semua enggak taat, semua maksiat. Apa kata Allah? Mana qasadzalika min mulki syai'an. Enggak akan berkurang sedikit pun besarnya kerajaanku. Mudah enggak bagi Allah? Sebaliknya, dibuat semua sesat sama Allah. Enggak taat semuanya. Semua ingkar sama Allah. Mudah enggak? Mudah enggak? Kenapa Allah enggak buat itu? Jangan bilang sakarepe Allah ya. Kenapa Pak Lu? Enggak ada di ChatGPT, enggak ada. Kenapa Allah nggak buat semua makhluknya ini jin dan manusia itu bermaksiat kepada Allah? Kenapa Bapak Ibu? Masih ada yang taat. Bahkan kita ada duduk di sini kan maunya Gusti Allah. Terus apa buatan? Ini kan kehendak Allah semua enggak? Bi iradatillah, bi masyiatillah. Ini atas kehendak Allah semuanya. Bukan karena kehendak kita. Kenapa Allah tidak buat semua bermaksiat? Udah kelamaan jenengan jawabnya. Karena rahmat Allah, cinta Allah sangat luas tak bertepi daripada adab. Sekalipun masa lalu kita banyak maksiat Bapak Ibu. Mau limo tong pitu dosa nih. Wes terak tau sholat, congyangan, wedoan, itu ngembat duit Bapak Ibu ngapusi wong tuane, nyakitin orang tuanya. Sekarang Allah masih kasih kita kebaikan hari ini. Coba. Terus apa betul? Karena rahmat Allah jauh lebih kuasa, jauh lebih besar dibandingkan murkanya. Nyatanya kita masih di sini. Wong jenengan ngantuk aja dapat pahala Bapak. Betul nggih? Lalu bagaimana lanjutannya? Kita lanjutkan setelah azan Isya insyaallah. Ada tisu enggak ya? Ada tisu enggak, Mas? Jazakallahu khairan.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Baik, ini menunjukkan hadis tersebut, rahmat Allah, cinta dan kasih Allah lebih luas daripada murkanya. Sehingga kalau seandainya Allah Ta'ala membiarkan hamba-hambanya berada dalam kemaksiatan sekalipun, tetap Allah Ta'ala akan mengembalikan hamba itu dalam ketaatan. Pasti itu sudah. Pasti itu. Jadi nggak ada hamba Allah itu dibuat tersesat selama-lamanya itu. Semuanya nggak ada. Semuanya ya. Makanya ada kalimat man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Dan siapapun diberikan petunjuk oleh Allah, nggak ada yang bisa menyesatkan sama sekali. Sebaliknya kalau Allah sudah sesatkan seorang hamba, nggak ada yang bisa memberikan dia petunjuk sekalipun. Siapapun orang. Walhamdulillah Rabbil alamin, kita termasuk yang dipilih oleh Allah berada di dalam hidayah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, karena kita tahu Allah nggak butuh dengan ketaatan kita dan Allah nggak butuh dengan kemaksiatan kita. Makanya kecintaan Allah kepada kita ini dijaga. Pak Bu, ngapunten nggih. Pokoknya jenengan sejauh manapun melangkah dalam kemaksiatan, ingat, rahmat Allah itu wasi'un alim, maha luas dan maha mengetahui. Tetap sholat di masjid, tetap ngaji. Sebusuk-busuk kita, tetap sholat ke masjid, ngaten nggih, tetap ngaji majelis ilmu.
Nggak ada lagi obat akhir zaman ini kecuali itu Bapak Ibu. Ba'da hada nanti doa. Betul nggih? Pokoknya begitu. Lalu lanjut. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'altahu ma naqasa dzalika mimma indi. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian yang pertama dan yang terakhir, entah kalian manusia, entah kalian jin, semua jin dan manusia berada di satu tanah lapang. Jadi iblis sampai anak terakhir, anaknya terakhir, anak keturunan terakhir. Nabi Adam dan anak keturunan terakhir itu di satu tempat yang sama. Di satu tempat yang sama hidup semuanya. Lalu apa? Fas'aluni. Lalu semuanya meminta hanya kepada Allah. Lalu kemudian memohon hanya kepada Allah. Apa kata Allah? Fa'ataitu kulla insanin mas'altahu. Maka aku akan berikan seluruh permintaan kalian itu semuanya. Mana qasal dari kami indi. Dan itu pun tidak akan berkurang sedikit pun apapun yang berada di sisiku. Gak berkurang sedikit pun. Illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahr. Kecuali perumpamaan itu Allah Ta'ala buat sebagaimana jari atau jarum yang kau lebukkan yang samudra, jarum yang kau masukkan itu ke dalam laut, lalu kau angkat lagi. Atau jari yang kita celupkan yang laut, lalu kita angkat lagi. Berkurang nggak isi air itu, Kak? Berkurang nggak? Itu seandainya semua jin dan manusia loh, memohon kepada Allah masing-masing punya permintaan. Misalkan, bustamannya 100 cabang, amin. Pesawat pribadi, KB minta yang lainnya. Mas Imam satu aja ya, Mas. Punya masjid 10, misalnya Mas Imam. Toko, semua, banyak nih misalkan. Ya saya doain satu aja, Mas Imam. Misalkan demikian ya. Allah minta apa lagi kita minta? Karena Allah Maha Kaya. Enggak akan berkurang sedikit pun, Pak. Kalau saya permintaan saya memohon hanya kepada Allah. Semua umat kanjeng Nabi semua ini dapat hidayah, muslim, mukmin semuanya, masuk surga semuanya. Itu permintaan saya lu ya. Perkara dikabulkan atau tidak enggak urusan itu. Yang penting saya minta semuanya. Bahkan yang kafir hari ini pun saya berdoa. Semoga dia masuk Islam. Itu kalau saya. Paham? Mustahil nggak bagi Allah? Nggak mustahil, cuma minta kok. Saya nggak hanya mikirkan saat Semarang itu, Pak. Seluruh dunia ini semua taat sama Allah. Walaupun itu nggak akan mungkin, tetap saya minta. Kadang-kadang kita nih loh, jalur kebutuhan pribadi kita aja. Lalu sama buatan? Ya toh? Pokoknya teko kafe. Teko. Saya mintanya obat kanjeng Nabi semua masuk Islam. Taat semuanya masuk surga semuanya. Itu maunya saya sama Allah. Nggak ada yang benci-benci. Walaupun saya tahu tuh nggak akan mungkin, jemaah. Nggak ada yang bermusuhan. Itu pun saya tahu, saya sadar. Tapi saya tetap minta sama Allah. Masa kita tegel, lihat umat kanjeng Nabi Muhammad yang merokok, kita yang surga dewi. Lalu berucap, dekingane pusat. Nah pusatnya siapa? Nah seandainya pun semua makhluk tersebut meminta, nggak akan berkurang sedikit pun. Kenapa Bapak Ibu? Ini menunjukkan kata para ulama, wa anna Allah Ta'ala yuhibbu ayyas'aluhu al-ibadi wa yastaghfiruhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata ulama, itu suka banget. Senang banget kalau dimintai sama hamba-hambanya. Senang banget kalau hambanya itu mohon ampun, itu senang banget. Maka karena hal tersebutlah Nabi pernah bersabda. Mudah-mudahan ini jadi semangat buat kita nih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini hasan. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan. Napa daunya kanjeng Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabdalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa daunya kanjeng Nabi? Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a. Tidak ada hal satupun di muka bumi ini. Tidak ada hal satupun yang Allah Ta'ala ciptakan di muka bumi ini yang paling mulia di sisinya daripada doa. Jadi nggak ada yang paling mulia di sisi Allah daripada berdoa.
Sehingga kenapa kemudian Allah sangat suka diminta? Kenapa Allah Ta'ala sangat suka itu kita direngekin itu. Allah ngerengek kita sama Allah. Wadulnya sama Gusti Allah aja. Ngerengeknya sama Gusti Allah Ta'ala saja. Allah suka. Kenapa? Laisa syai'un akrama Rabbi Ta'ala minad du'a. Gak ada hal di muka bumi ini. Dari awal penciptaan alam semesta sampai nanti dihancurkan. Yang paling mulia di sisi Allah adalah berdoa. Itulah kenapa kemudian sahabat Sayyidina Umar ibn al-Khattab berkata, Bapak Ibu, dalam perkataan yang masyhur. Bapak Ibu masih di sini? Masih? Yang ngantuk terus saja nggak apa-apa. Wa qala Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, berkata Umar bin Khattab, Bapak Ibu, ini kalimat yang masyhur ini. Apa kata beliau? Ini la ahmilu hamma al-ijabah. Bisa himma bisa hamma. Ini lu himma al-ijabah. Bukan keinginan terkabulnya doa. Enggak. Sesungguhnya aku tidak mementingkan terkabulnya setiap doa-doaku. Walakin himmat doa, walakin hammat doai. Namun akan tetapi yang aku sangat butuhkan, yang aku sangat ambisi terhadapnya adalah doa itu sendiri. Apa maknanya? Sayyidina Umar dulu Pak Bu, ketika berdoa kepada Allah, dia nggak mementingkan itu dikabulkan atau tidak. Yang penting aku masih bisa berdoa kepada Allah. Barang yang paling mahal hari ini Bapak Ibu. Ketika kita dibukakan keran-keran dunia, bentangan-bentangan dunia, kita masih bisa jaluk sama Gusti Allah dengan merengek, dengan nangis. Itu yang paling mahal. Gak ada yang lebih mahal. Gak ada yang lebih dipentingkan Umar bin Khattab daripada untuk berdoa di muka bumi ini. Padahal Umar bin Khattab jelas itu akan bersama Nabi nanti di surga. Benar apa tidak? Pasti nggak itu? Pasti. Tapi dia nggak penting terkabulnya doa aku apa tidak. Nggak penting. Yang aku penting doa itu sendiri. Kenapa? Fa'idha ulhimtu ad-do'a fa'innal ijabata ma'ahu. Karena ketahuilah ketika aku diberi kesempatan untuk memohon kepada Allah, sungguh di dalam doa itu pasti ada keterkabulan. Bersamanya pasti ada ijabah. Tidak usah jangan mikirkan dikabulkan itu doa atau tidak Bapak Ibu. Doa terus. Karena ketika kita masih memohon kepada Allah, itu lebih baik daripada kita nih meminta, dipenuhi permintaan kita, terus kita absen, mundur teratur entah kemana. Itu yang saya takutkan Bapak Ibu. Saya nggak mau mendoakan jenengan sugih blegedung. Saya khawatir nek jenengan sugih blegedung, wis serak tahu ngaji meneh. Wong ora teko. Khawatir saya, Pak. Kenapa? Kebutuhan dunia sudah terpenuhi. Ditelepon, Mas, kemana Mas? Belum saya Mas. Lagi sibuk nih dengan usaha saya di Perancis. Jeng kemana Jeng? Jengklet gitu. Maaf lagi temani suami naik kapal pesiar yang baru. Oleh suwi ora ngaji loh. Sorry ya. Itu yang paling dikhawatirkan. Saya bukannya nggak mau doain jenengan sugih blegedung ya. Enggak. Kita kepengen sama-sama taat sampai akhir hayat kita. Sampai kita dikumpulkan nanti di surganya Allah. Saya nggak minta jenengan sugih blegedung. Masalah-masalah segera diangkat sama Allah. Kalau Allah udah berikan rahmat dan barokah, Pak, udah itu beres semua urusan kita. Tinggal jenengan yakin apa bukan. Atau nggih Pak Bung, terakhir. Gak usah liatin jam Pak. Pokoknya ini ngaji sama saya tak gas nih. Atau nggih, masih ada 5 menit kalau saya lihat di sini. Terakhir. Pokoknya kalau kita ini doa, semuanya minta dikasih, itu Allah bagaikan kita nyelupkan jemari kita, atau nyelupkan satu jarum di samudra atau lautan, diangkat, yang ikut hanya sedikit, yang tersisa masih banyak. Itulah rahmat Allah dan itulah maha kuasanya Allah dan kekayaannya. Terakhir dari hadis ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal yang kalian usahakan itu, yang kita kerjakan hari ini, sesungguhnya amal-amal yang kalian kerjakan hari ini, yang kalian kerjakan selama hidup di muka bumi ini, apa kata Allah? Uhsiha lakum. Aku enggak. Sesungguhnya amal-amal yang kalian usahakan di muka bumi ini, Allah enggak mengabaikannya. Bahkan apa kata Allah?
Summa uwafikum iyyaha. Aku akan sempurnakan semua itu nanti. Allah berjanji jemaah. Mana ini kalau Allah itu pasti akan sempurnakan. Dalilnya banyak. Di lembar terakhir, lembar 2 halaman terakhir itu surah Ali Imran. 194 atau 195 itu. Allah sering mengulangi kalimat innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah nggak pernah ingkar janji. Kita yang sering ingkar janji. Betul apa tidak? Allah nggak pernah ingkar janji. Maka Allah akan sempurnakan semua amal-amal ini. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Faman wajada khairan falyahmadillahi wa man wajada ghairan dzalik fala yalumanna ila nafsihi. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka apabila kamu mendapatkan kebaikan di dunia ini bahkan di akhirat, maka puji sajalah Allah. Jadi kalau kita bisa melakukan kebaikan, dunia akhirat kita dapat, Pak Bu. Amin Allahumma amin. Jenengan jangan pernah memuji saya. Ketika jenengan tambah paham terhadap agama ini, bukan saya ini, Allah yang memberikan. Paham? Namun sebaliknya, waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsihi. Namun sebaliknya, jikalau kamu menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapanmu alias keburukan, maka jangan pernah kau mencela Allah sedikit pun. Celahlah dirimu sendiri. Hadis qudsi yang terakhir inilah tafsir dari surat An-Nisa ayat 79 itu. Ya, An-Nisa 79 kalau saya nggak salah. Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apapun kebaikan yang kau rasakan, kau nikmati, kau jalan, itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Dan apapun keburukan, kesulitan, apapun bentuk atau jenis hal yang tidak kita sukai, itu berasal dari kita sendiri. Selesai itu, Pak. Jadi jangan pernah mencela Allah. Cela dirimu sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena kaidahnya, segala kebaikan itu karunia dari Allah, segala keburukan itu karena dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Lanjut. Maka Bapak Ibu, bermujahadalah. Allah tidak akan pernah mengurangi sedikit pun atau mengabaikan sedikit pun kebaikan kita. Namun sebaliknya Bapak Ibu, dosa dan maksiat yang pernah kita kerjakan, sebesar apapun, Allah sering melupakan kesalahan kita itu. Yakin nggak jenengan? Percaya nggak? Kemaksiatan yang pernah kita kerjakan tanpa ada orang yang tahu, hanya kita dan Allah yang maha tahu. Allah sering lupakan kok kesalahan itu. Di sisi ya, wis rata anggap kesalahan. Yang penting harus apa buatan? Nah, kalau udah begitu, kenapa kita mencari selain Allah Azza wa Jalla? Mintalah sama Allah agar kita istiqamah untuk terus hadir dalam majelis ilmu, hadir dalam taman-taman surga, dalam majelis ilmu ini Bapak Ibu. Semoga kita semakin hari semakin taat kepada Allah, semakin besar kasih sayangnya kita kepada hamba-hamba Allah. Dan mulai sekarang belajarlah untuk menilai kebaikan siapapun hamba Allah. Tidak usah lihat keburukannya sudah. Mereka nggak suka urusan dia sama Allah, ada pertanggungjawabannya. Mereka suka, kita juga nggak ngefek karena semua orang senang sama kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.